Cerita dimulai dengan memperlihatkan sekelompok remaja yang sedang berlatih menari, dan seorang remaja berambut pirang ini bernama Kira. Di tengah latihannya, Kira dihampiri oleh seorang remaja pria yang saat itu ingin bertemu dengannya. Dia adalah pacar dari Kira yang bernama Lenny. Lenny ingin berbicara empat mata dengan Kira, namun Kira tak mau diganggu oleh siapapun karena dirinya masih sibuk berlatih. Lenny mempunyai sahabat dekat yang bernama Donny. Lenny juga hidup berdua bersama ibu kandungnya. Sepulangnya dari bermain, Lenny dimintai tolong oleh ibunya untuk mengeluarkan TV tabung yang sudah tak terpakai lagi. Karena tubuhnya yang kecil, dia terlihat kesulitan dalam memindahkan benda berat seorang diri. Untung saja di waktu yang sama, datanglah tetangga Lenny, seorang pria berkulit hitam yang baik hati membantunya. Dia adalah Abdi. Sementara itu di tempat lain, Kira bersama sahabatnya yang bernama Nia menuju ke sebuah toilet umum. Ternyata Kira melakukan tes kehamilan apakah dirinya positif atau tidak. Dan hasil itu menunjukkan kalau Kira saat ini sedang positif hamil, namun Kira seakan tidak merasa bersalah sama sekali. Namun semuanya berubah ketika dirinya berada di rumah. Kira sekarang merasa bingung harus berkata apa kepada ibu kandungnya. Kira kemudian mencoba menghubungi kekasihnya. Awalnya Lenny mengutarakan rasa rindunya dan ingin segera bertemu. Kebetulan ibu Lenny ada acara keluar pada malam ini. Hal tersebut langsung Kira manfaatkan untuk memberitahu Lenny tentang kehamilannya. Sesampainya di rumah Lenny, Kira pun terlihat bahagia saat berada di samping Lenny. Apalagi saat itu Lenny membuatkan telur dadar untuk pujian hatinya. Layaknya seorang remaja laki-laki yang kerap kali kehabisan topik pembicaraan saat berduaan dengan sang pacar, Lenny kemudian menunjukkan beberapa video lucu kepada Kira. Namun Kira terkesan tak menghiraukan video tersebut. Dia justru memberikan kode kepada Lenny untuk bermain kuda-kudaan. Setelah mereka selesai, Kira kemudian langsung memberitahukan kabar mengenai kehamilannya. Mendengar kabar tersebut, Lenny seketika terdiam tanpa memberikan komentar apapun sambil menunjukkan raut wajah tak senang. Pada esok harinya, Lenny melihat Kira sedang asik berbincang dengan beberapa sahabatnya. Di sana Kira mengutarakan kebimbangan hatinya kepada para sahabat dekatnya. Kira merasa sangat bingung apakah dia harus mempertahankan kandungannya atau tidak, mengingat respon yang diberikan ayah dari bayinya cenderung tidak suka. Di sisi lain, Lenny juga menceritakan hal tersebut kepada Donny. Dia juga berinisiatif mencari pekerjaan untuk memperoleh uang karena takut Kira akan meminta pertanggungjawaban darinya. Kebetulan Donny mempunyai paman yang baru saja pindah ke rumah baru di dekat tempat tinggal mereka. Dia langsung memperkenalkan pamannya yang bernama Janet kepada Lenny. Donny pun memohon kepada pamannya untuk memberikan pekerjaan kecil kepada sahabatnya tersebut. Janet kemudian menyuruh Lenny untuk membantunya merenovasi rumah. Tapi sayangnya Janet telah salah memilih orang. Lenny sama sekali tidak tahu cara memasang baut menggunakan mesin bor. Namun Janet dengan sabarnya mengajarkan apapun yang belum bisa dilakukan oleh Lenny. Bahkan di saat Lenny mulai merasa kesal dengan dirinya sendiri yang tidak bisa melakukan setiap pekerjaan lelaki, Janet tetap memberinya semangat dan dukungan, mengingat saat ini Lenny sudah menjadi calon ayah. Di sisi lain, terlihat Kira yang bingung setelah dokter memberitahu bahwa dirinya sudah tidak lagi bisa melakukan tindakan medis untuk mengakhiri kehamilan untuk yang kesekian kali. Rupanya ini bukan kali pertama Kira mendatangi klinik kandungan untuk melakukan hal tersebut. Kira kemudian pulang ke rumah dengan wajah gelisah. Sesampainya di rumah, Kira langsung disambut oleh ibunya yang baru saja menemukan alat tes kehamilan di kamarnya. Bukannya marah, sang ibu justru memeluk erat tubuh putrinya sambil berkata kalau dia akan membantu segala urusannya. Namun apa yang baru saja dikatakan ibunya justru membuat Kira merasa tidak senang. Sepertinya Kira tidak suka dengan sikap ibunya yang terkesan ingin dirinya untuk mempertahankan bayinya. Akan tetapi dia harus menerima kenyataan bahwa dirinya akan benar-benar menjadi seorang ibu muda. Saat itu Lenny mendatangi Kira di apartemennya. Di sini Lenny berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menghidupi Kira dan bayi mereka. Lenny juga berencana mencari kontrakan untuk mereka tempati. Kira yang awalnya bimbang langsung tersenyum lebar setelah mendengar ucapan dari Lenny.
Hari demi hari kandungan Kira semakin besar. Sekarang Kira dengan bangganya memamerkan perut besarnya di akun sosial media miliknya. Dia seakan merasa tak malu dengan hal yang biasanya menjadi aib di negara lain. Dan benar saja dengan cepat jumlah followersnya mulai bertambah cukup pesat saat dirinya memposting apapun tentang kehamilannya. Kira pun sudah merasa kesulitan saat dirinya sedang melakukan stretching. Meski temannya sudah beberapa kali meminta Kira untuk tidak ikut latihan, namun Kira tetap bersikeras melakukan sesuatu yang sudah menjadi hobinya selama ini. Saat berada di rumah, ibu Kira menyuruhnya untuk mulai mengenakan beberapa stok pakaian dalam miliknya. Bukannya senang, Kira justru merasa terhina saat mendengarnya. Padahal ibunya hanya sekedar mencoba untuk membantu Kira. Tak sampai di situ, sang ibu kemudian bertanya apakah Kira sudah mendapatkan rumah kontrakan yang pernah dia inginkan sebelumnya. Namun lagi-lagi Kira merasa tak terima karena pertanyaan itu terdengar seperti mengusir dirinya secara halus. Kira yang semakin kesal dengan sikap ibunya memutuskan untuk tinggal sementara waktu di rumah Leni. Namun secara mengejutkan ibu Leni masih belum tahu tentang kabar kehamilan pacar Leni. Untung saja ibu Leni masih berbaik hati dan dia kemudian menyuruh Kira untuk masuk dan tinggal bersama mereka. Di suatu malam Kira bertanya apakah Leni sudah mendapatkan pekerjaan atau belum. Kira berkata kalau Leni harus segera mendapatkan pekerjaan tetap agar dirinya bisa menyewa apartemen. Bukannya sibuk mencari pekerjaan, Leni justru kerap menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak penting bersama teman-temannya. Sementara Kira sendiri sibuk mencari keranjang bayi bekas. Setelah mendapatkan keranjang tersebut, Kira kemudian menunggu Leni yang akan menjemputnya. Rupanya Leni telah melupakan janjinya untuk menjemput Kira. Padahal di luar sana Kira sedang bersusah payah mendorong keranjang bayi miliknya sendirian. Dia bahkan nekat menaikkan keranjang besar itu melewati tangga yang berada di gedung apartemen. Sementara Leni masih asik menghabiskan waktu bersenang-senangnya. Dia dan Dodi memangkas habis rambut mereka sampai botak. Pada esok harinya, Kira mengunjungi salah satu apartemen yang hendak dia sewa. Si pemilik apartemen mempersilahkan Kira berkeliling untuk sekedar melihat-lihat. Beberapa saat kemudian, Leni tiba-tiba datang di tempat tersebut dengan kepala botaknya, di mana penampilan botaknya justru memicu rasa tidak suka dari sang pemilik apartemen. Hal itu pun kemudian membuat Kira gagal untuk mendapatkan apartemen yang dia inginkan. Ternyata semua orang di sana menganggap pemangkasan rambut sampai habis merupakan salah satu wujud dari aksi penolakan terhadap minoritas. Si pemilik apartemen tidak suka jika ada orang rasis yang menjadi penyewa tempatnya. Pertengkaran pun terjadi di antara Kira dengan Leni. Kira begitu sangat marah dan kesal atas apa yang telah dilakukan oleh Leni. Untuk melepaskan kekesalannya, Kira mendatangi pesta yang diadakan di rumah temannya. Di sana dia bersenang-senang bersama teman satu kelasnya. Saat itu Leni melihat Kira sedang asik berpesta bersama teman-temannya dan seakan tak ada sedikit pun beban serta penyesalan yang dirasakan oleh Kira. Leni pun kemudian memutuskan untuk pergi menemui Kira. Sesampainya di sana, Kira pun masih tidak mau bertemu Leni. Beberapa teman Kira kemudian mengusir Leni dari pesta tersebut. Tidak terima dengan perlakuan teman-teman Kira terhadapnya, Leni merusak kaca spion mobil yang dia temui di sepanjang jalan. Sikap arogannya benar-benar telah merugikan banyak pihak. Tak berhenti di situ, Leni mengajak kedua temannya untuk melakukan perusakan rumah ibadah milik kaum minoritas. Mereka memecahkan kaca musola lalu mencoret-coret tempat tersebut. Sementara Kira yang sudah pulang ke rumah mengalami kontraksi yang sangat hebat. Ibu Leni segera mencarikan Kira taksi lalu menyuruhnya untuk ke rumah sakit. Di waktu yang sama, Leni dan temannya berhasil dipergoki oleh beberapa orang muslim. Ketiganya pun lari terbirit-birit, namun Leni dan Doni keburu ditangkap oleh dua pria muslim. Mau tak mau, mereka pun terpaksa saling berduel demi bisa lolos dari tempat itu. Tak lama kemudian, polisi datang untuk mengamankan kedua belah pihak yang saling berseteru. Ketika Leni akan dibawa oleh polisi masuk ke dalam mobil, dia mendapatkan pesan dari ibunya jika Kira sedang menuju ke rumah sakit. Leni dibuat semakin khawatir dan gelisah saat dirinya sempat melihat notif pesan dari ibunya. Di dalam sel tahanan, dia pun terus marah-marah, namun ini semua adalah akibat dari sikapnya sendiri. Pagi harinya Leni akhirnya dibebaskan karena masih di bawah umur,
Namun dia tetap diwajibkan mengisi formulir sebelum benar-benar meninggalkan kantor polisi. Setelah itu Leni pun bergegas ke rumah sakit, tempat di mana Kira menjalani persalinan. Ketika sampai di rumah sakit, Leni terdiam saat melihat sang kekasih merintih kesakitan. Kali ini rasa sakit yang diderita Kira semakin tak tertahankan, sehingga membuat Kira tak tahu harus berbuat apa untuk menghentikan penderitaannya. Setelah menunggu selama 1 jam lebih, para petugas medis masih belum mendapatkan perkembangan yang baik dari kondisi Kira saat ini. Mereka akhirnya memutuskan untuk menjalankan prosedur operasi terhadap Kira yang semakin lemas. Leni pun menunggu kelahiran sang buah hati dengan perasaan tak tenang. Saat bayi berhasil dikeluarkan, para dokter merasa ada yang tidak beres dengan bayi Kira. Mereka sama sekali tidak mendengar suara tangisan bayi, yang mana hal tersebut merupakan pertanda yang kurang baik. Para petugas medis terus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyelamatkan nyawa si bayi. Seolah belum siap akan kemungkinan terburuk, Leni pergi begitu saja meninggalkan ruang bersalin. Di hadapan Abdi, Leni hanya berkata kalau dirinya sudah kehilangan harapan atas buah hatinya. Abdi kemudian mengantarkan Leni kembali ke rumah sakit. Awalnya Leni tak langsung mau masuk ke dalam tempat tersebut. Namun setelah mendapatkan support dan dukungan dari Abdi, Leni pun memberanikan diri menerima dan menghadapi setiap kemungkinan yang akan terjadi. Dia mulai berjalan perlahan menuju kamar Kira, dan di sana dia disambut oleh senyuman hangat dari Kira beserta ibunya. Bersyukur nyawa si bayi masih bisa tertolong. Setelah ibu Kira memberikan ucapan selamat kepadanya, Leni pun duduk di samping Kira dan film pun selesai. Orang-orang bilang bahwa cinta adalah kekuatan terkuat di dunia, namun itu tidak benar. Rasa takut jauh lebih kuat. Rasa takut membuatmu bertindak secara tidak rasional. Dia membuatmu menjauh dari orang yang kamu cintai, orang yang paling membutuhkanmu. Namun jika kamu cukup berani menghadapi rasa takutmu, kamu akan menemukan bahwa cinta masih ada menunggumu. Dan cinta itu jauh lebih kuat dari yang pernah kamu bayangkan.